sendiri ya, belajar sendiri tentang seperti apa faktor-faktor atau parameter cuaca dalam agroklimatologi, dan sudah tahu juga apa manfaat kita belajar agroklimatologi ya, sudah kemarin diajarkan. Nah, pada hari ini kita lebih masuk ke materi topiknya yang dekat dengan pertanian. Jadi apa sih hubungan antara parameter cuaca dengan pertanian? Apa sih hubungannya dengan terutama dengan tanah, air, dan tanaman. Nah, hari ini saya mulai perkuliahannya dengan kita belajar, saya cari dulu ya, sharing description, kelihatan ya. Sedikit masalah ya adik-adik. Mohon maaf Bu, suaranya belum di-unmute. Permisi Bu. Sudah kedengaran ya suaranya? Tadi enggak kedengaran. Jadi ini adalah siklus hidrologi. Nah, adik-adik sekalian bisa melihat ini bisa cari di mana-mana, ada banyak nih di internet seperti apa detailnya siklus hidrologi. Jadi itu adalah hubungan antara tadi parameter cuaca dan tanah dan air. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Nah, secara definisi kita tahu hidrologi itu berasal dari bahasa Yunani, artinya air. Air. Jadi hidrologi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang air, baik dalam bentuk apapun. Jadi ada masing-masing juga nanti pembagiannya. Kalau ada tertarik, ini ada limnologi, ada geohidrologi, ada agrohidrologi yang nanti khusus mempelajari hubungannya
tentang air dan juga pertanian. Nah, adapun komponen-komponen dalam siklus air sudah adik-adik sekalian pelajari kemarin ya, ada hujan atau presipitasi, ada evaporasi, nanti akan dipelajari, ada transpirasi, ada intersepsi, ada infiltrasi, ada perkolasi. Nah, kalau untuk presipitasi itu adalah faktor cuaca, evaporasi, transpirasi itu juga, intersepsi itu akan dipelajari di minat tanah, intersepsi, infiltrasi, dan perkolasi. Itu adalah masuknya air ke dalam lapisan tanah. Nah, ini adalah komponen-komponen yang harus kita ketahui ya kalau dalam siklus air atau hidrologi sendiri. Nah, hidrologi itu punya macam-macam siklus ternyata. Ada siklus pendek dan juga ada siklus sedang. Ada siklus yang panjang juga. Kalau siklus pendek ini biasanya uh, lokasinya atau siklusnya ini terjadi di sekitar lautan saja, jadi pendek, tidak panjang. Kalau sedang, dia terjadi di sekitar daratan yang agak jauh dari lautan. Kalau siklus panjang ini biasanya sangat jauh ke bagian perbukitan, jauh sekali dari lautan. Nah, itu adalah siklus panjang. Jadi nanti adik-adik bisa baca sendiri detailnya seperti apa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hidrologi itu sendiri tadi sudah saya sampaikan, itu ada kondisi meteorologi atau klimatologi, ada kondisi landscape atau bentang lahan, aktivitas manusia juga berpengaruh, ruang terbuka hijau juga berpengaruh, ruang hutan juga berpengaruh. Jadi itu adalah pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi siklus hidrologi sendiri. Nah, macam-macam nih gangguan siklus hidrologi. Adik-adik bisa lihat nih sekarang kan musim hujan. Musim hujan biasanya di kampus atau di mana-mana sering terjadi banjir ya. Banjirnya terjadi di perkotaan. Itu adalah gangguan daripada siklus hidrologi karena air yang turun dari air hujan itu tidak bisa diserap oleh tanah sehingga dia tidak bisa menyimpan air. Kemudian air yang ada di tanah itu tidak bisa mengalir dengan maksimal ke badan air, misalnya karena berbagai masalah ditutupi oleh bangunan dan segala macam. Nah, banjir itu sering terjadi, kita lihat di mana-mana nih sekarang. Banyak orang yang menyebutnya karena kesalahan manusia, ada yang menyebutnya juga karena faktor alam, ada yang menyebutnya juga karena ya memang seperti itu sudah tahunan atau sudah reguler terjadi. Tetapi dalam siklus hidrologi itu adalah gangguan. Kalau secara normalnya di kondisi alam, misalnya di kondisi berawa ya memang terjadi banjir. Tetapi kalau di perkotaan seharusnya tidak terjadi banjir. Kalau baik sekali siklus hidrologinya. Nah, ini nanti adik-adik saya kirim aja materinya. Ada tugas kelompok, silahkan membuat 5 kelompok nanti tentang makalah siklus air di lahan basah, di lahan kering, kemudian seperti apa parameter cuaca, kemudian hujan dan faktor yang mempengaruhinya, dan neraca air. Nah, tugas ini dikumpul sebagai bagian dari UTS ya, sebagai bagian dari UTS. Jadi nanti silakan dikumpul 5 November 2020 pada saat kita akan UTS. Nah, itu. Jadi terserah saja adik-adik mau pilih topik yang mana yang sesuai saja. Kemudian siapa anggota kelompoknya juga silakan ditentukan sendiri ya. Saya tidak menentukan siapa-siapa anggotanya, nanti takutnya salah atau tidak cocok. Misalnya satu timnya yang cocok saja yang dicari, yang bisa bekerja sama. Jadi silahkan membuat makalah nanti ya. Ini judul-judulnya. Ini pilihan ya. Mau judulnya sama antar kelompok silakan, tetapi isinya beda ya. Jangan sama. Misalnya ada 2 kelompok nih yang mau ambil tentang siklus air di lahan basah. Judulnya sama, tetapi jangan juga dalamnya sama. Kalau dalamnya sama kan artinya copy paste ya. Tidak boleh. Jadi harus masing-masing. Untuk banyak lembarannya atau banyak halamannya itu terserah adik-adik semua berapa. Tapi kalau bisa jangan terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal nanti juga susah membacanya. Disesuaikan saja. Nah, kemudian
daftar pustakanya atau referensi yang nanti adik-adik ambil kalau bisa dari buku, dari jurnal, kemudian dari tulisan-tulisan skripsi, teman-teman atau kakak tingkatmu, jangan ngambil uh, daftar pustakanya itu dari misalnya Blogspot atau dari WordPress atau dari apalah yang Google apa seperti itu. Jadi harus jelas ya daftar pustakanya yang bisa dipertanggungjawabkan karena tulisan makalah ini adalah karya ilmiah. Jadi adik-adik harus menggunakan referensinya, referensi ilmiah. Ada banyak di perpus atau di internet bisa dicari juga. Cari harus jelas ya daftar pustakanya itu untuk tugas pada hari ini. Jadi adik-adik sudah bisa melihat nih kan hubungannya dari kemarin parameter cuaca sampai ini hari ini siklus air. Apa sih tujuannya? Untuk apa ya? Untuk pertanian tentunya kita pelajari. Materi selanjutnya, sorry agak salah ini ya. Share, belum bisa. Ini kelihatan ya adik-adik yang di sharing yang ini ya. Oke, setelah kita tahu tadi siklus air, seperti apa perjalanan dari hujan sampai jadi air yang ada di permukaan bumi atau di badan air, kita juga mau mempelajari nih seperti apa keseimbangan air di tanah dan tanaman. Tadi adik-adik sudah sekilas saya sampaikan bahwa ada gangguan, misalnya suatu gangguan dari siklus hidrologi, misalnya banjir atau kekeringan, itu adalah gangguan siklus hidrologi. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu karena tidak ada keseimbangan ya antara air yang dari hujan atau disuplai dari hujan sama air yang ada di permukaan bumi. Itu tidak seimbang sehingga terjadinya gangguan. Nah, di sini kita coba hari ini kita mau belajar seperti apa sih keseimbangan air dalam suatu sistem baik di tanah atau tanaman. Dan ini dapat digambarkan dalam suatu proses ya, proses dalam satuan waktu yang bisa beda-beda. Jadi itu tergantung sekali mau satuannya apa yang mau kita ukur itu berbeda-beda keseimbangan airnya mau harian kah, mau bulanan atau mau tahunan atau mau 1 dekade, 2 dekade, 3 dekade, silahkan nanti adik-adik pelajari. Atau kalau mau tertarik untuk skripsinya itu minimal biasanya data-data 10 tahun. Kalau mau tertarik untuk skripsi ya, karena untuk skripsi perlu data yang panjang. Nah, sumber air kita tahu nih, sumber air yang ada di bumi itu ada 2 saja ya. Ada 2, ada air asin, ada air tawar. Nah, ternyata di bumi ini air asin itu jauh lebih banyak daripada air tawar. Air asin ini kan sumbernya di laut ya, di lautan. Jadi kita tahu Indonesia saja dikelilingi oleh banyak samudra ya. Jadi itu sumber air asin. Nah, sedangkan air tawar adalah air yang ada di permukaan bumi, misalnya di sungai, di danau, di rawa, ataupun di bawah permukaan. Misalnya adik-adik ini kan kos nih, kos atau di rumah ya. Pasti selain PDAM ngambil airnya itu dari air pompa atau sering kita bilang air dari menggunakan air Hitachi gitu ya. Jadi air pompa itu adalah air yang berasal dari air tanah. Jadi kita ambil di lapisan tanah itu sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia. Juga ada air desalinisasi atau air yang kita olah dari air asin tadi di beberapa wilayah yang ada di dunia yang tidak punya akses ke air tawar, biasanya mereka melakukan desalinisasi atau menjernihkan, memurnikan air asin menjadi air tawar. Ada lagi sumber air tawar itu adalah air beku atau es. Nah, es ini kan ada di beberapa belahan dunia di kutub utara dan kutub selatan. Sekarang air ini karena perubahan iklim, karena pemanasan global, ada banyak air beku atau es abadi ini mencair. Itu juga menyebabkan salah satu
masalah. Misalnya permukaan air laut naik, ada beberapa daerah yang ada di pesisir tenggelam, itu juga akibat gangguan-gangguan hidrologi tadi. Nah, kita beruntung nih di Kalteng kita punya sumber air banyak ya, adik-adik sampai berlebihan mungkin di sungai, di danau, di rawa sampai banjir-banjir. Tapi sayangnya ada beberapa air yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, air tawar 3% ini belum tentu bisa dikonsumsi semua ya. Nah, next. Ini kita lihat air di bawah tanah. Nah, air-air yang ada konsumsi banyak di Palangkaraya ini oleh orang Palangkaraya adalah mayoritas air bawah tanah. Karena air permukaannya atau air yang ada di badan airnya ada beberapa masalah. Misalnya terlalu asam, apalagi di wilayah gambut. Biasanya airnya asam atau di wilayah sulfat masam atau di wilayah-wilayah yang lainnya yang kurang bagus kondisi lahannya. Biasanya orang mengambil air dari bawah tanah. Nah, ini adik-adik bisa lihat lapisan tanah sendiri. Mungkin sudah belajar kemarin ya dasar ilmu tanah. Ini bisa lihat nih, ternyata ini ada lapisan-lapisannya. Kenapa air yang ada di bawah permukaan tanah itu bersih atau layak dikonsumsi itu karena sudah banyak filternya. Baik filternya itu dari ini clay atau dari liat atau batuan atau pasir itu sudah tersaring sehingga menjadi lebih bagus atau layak dikonsumsi. Tetapi harus hati-hati juga ya adik-adik memanfaatkan air bawah tanah. Ini tidak boleh sembarangan juga. Kalau di perkotaan biasanya itu ada hitung-hitungannya berapa uh, air yang bisa dikonsumsi. Karena kalau semua orang mengambil air dari bawah tanah, akibatnya airnya naik ke permukaan. Akibatnya lapisan permukaan tanah itu mengalami subsidence. Jadi airnya, karena kan di lapisan tanah itu ada yang mengisi pori-porinya itu adalah air. Ketika airnya diambil jadi kempes. Jadi sering kita lihat misalnya apa amblas atau apa ke bawah permukaan tanah beberapa bangunan itu akibat terlalu over atau terlalu berlebihan mengambil air tanahnya. Jadi hati-hati sekali. Itu ada hitung-hitungannya. Meskipun kita di Palangkaraya belum karena kita penduduknya masih sedikit ya untuk Kalteng. Di Kalteng itu hanya sekitar 17 jiwa per kilometer persegi. Jadi kebutuhan airnya itu masih mampu diambil dari air bawah tanah. Nah, ini adik-adik bisa lihat ketika kita ambil dari bawah tanah, kemudian dibuang jadi limbah, kemudian kembali ke laut atau ke badan air. Jadi harus hati-hati juga limbah air atau limbah yang kita buang juga harus kita perhatikan ya, tidak boleh sembarangan buang kemana-mana. Walaupun di Kalimantan Tengah ini semua orang masih belum bagus sanitasi dan pengelolaan airnya itu masih belum bagus. Tetapi kalau di negara-negara maju atau negara-negara yang sudah lebih fokus atau lebih concern atau lebih memperhatikan keberlanjutan air itu biasanya pengelolaan air atau pengelolaan apa namanya limbah itu lebih baik karena secara tidak kita sadari kalau misalnya kita membuang sembarangan limbah terutama limbah cair ya baik dari sabun atau dari bekas limbah rumah tangga, makanan dan segala macam itu kan akan masuk ke dalam tanah, diserap di tanah akan mengkontaminasi air yang ada di tanah itu sendiri. Jadi harus hati-hati ya adik-adik. Jadi kedepannya harapan kita bisa lebih fokus atau lebih bagus dalam pengelolaan limbah dan juga air. Nah, kalau adik-adik mau tahu kondisi ketersediaan air tanah di Indonesia itu bisa buka di websitenya BMKG. Itu setiap kalau tidak salah setiap bulan mereka itu update. Jadi setiap bulan adik-adik bisa melihat nih ketersediaan air tanah di Indonesia itu apa. Ada yang kurang kah, ada sedang kah, ada cukup. Jadi itu data penting sekali. Kalau adik-adik semua mau skripsi tentang air tanah misalnya nanti itu bisa cek saja ini di BMKG Go ID. Jadi itu lengkap datanya, tapi ini harus di-download ya setiap bulan karena
dia tidak menyimpan arsip data sebelumnya. Kalau mau tahu arsip data sebelumnya harus minta ke stasiun BMKG atau bersurat ke BMKG-nya sendiri. Nah, data ini sangat bagus sekali, terutama untuk orang-orang pertanian. Kita harus tahu seberapa banyak sih ketersediaan air sekarang supaya jenis vegetasi apa yang bisa kita tanam untuk daerah tertentu. Sehingga tidak sembarangan tanam, nanti akhirnya kekurangan air dan mati. Itu kalau untuk airnya ya, ketersediaan airnya. Sekarang kita lihat nih, adik-adik semua akan belajar atau sudah belajar tentang fisiologi tumbuhan kan dari dosen yang lain. Nah, di fisiologi tumbuhan itu pasti akan dipelajari tentang fungsi atau manfaat air itu bagi tanaman. Sama seperti kita manusia juga, kalau misalnya adik-adik nih kuliah 1 jam tanpa minum air, mungkin rasanya haus ya, atau rasanya seret, atau rasanya tidak bersemangat. Karena fungsi air itu sangat penting buat makhluk hidup. Ya, kenapa? Yang pertama itu menjaga tekanan sel kita. Kalau sel kita kekeringan, itu tidak bisa beraktivitas seperti biasa ya. Jadi sel-selnya mengalami gangguan, dehidrasi. Nah, makanya pada orang yang mengalami sakit dehidrasi, biasanya harus banyak minum air supaya tidak tambah sakit lagi. Kemudian fungsi daripada air bagi tanaman itu menjaga keseimbangan suhu. Jadi misalnya pada ini ada bisa lihat gambarnya, pada saat musim kemarau itu kan banyak nih tanaman-tanaman atau tumbuhan meranggas. Kenapa? Karena dia menjaga kondisi fisiologi di dalam tumbuhannya atau di dalam pohonnya, daunnya dan segala macam. Jadi daunnya dia buang. Karena pada saat musim kemarau biasanya tanaman atau tumbuhan itu kekurangan air ya, suplai airnya kurang. Nah, makanya dia harus menjaga dengan meranggas supaya tidak banyak mengkonsumsi air. Nah, gunanya air itu tadi pada saat suhu panas dia menjaga sel dari tanaman sendiri untuk tetap sesuai sebagai fungsi metabolismenya ya. Jadi tidak terganggu, tidak terlalu panas. Sama seperti manusia, kalau adik-adik misalnya kepanasan kan adik-adik bisa pakai kipas atau pakai AC, tapi kalau tanaman tidak bisa ya, sehingga dia perlu sekali air atau keseimbangan air dalam tanaman itu sendiri. Nah, gunanya selain itu tadi juga air berfungsi sebagai pelarut unsur hara. Jadi kalau adik-adik biasanya kan makanya ngasih pupuknya kan di akar ya. Nah, gimana caranya tiba-tiba di dekat akar atau sekitar akar tuh tiba-tiba bisa diserap oleh tanaman? Nah, dia melarutkan atau membawa hara itu melalui air. Jadi ketika si tanaman ini mengambil air melalui akarnya kan si hara itu ikut terbawa. Jadi tidak bisa si tanaman itu menyerap unsur hara kalau tidak ada air. Jadi berbeda sama manusia ya. Kalau kita bisa makan makanan atau nutrisi tanpa harus ada air misalnya atau sedikit air, tetapi tanaman tidak bisa, dia perlu air yang seimbang untuk melarutkan unsur hara. Makanya kalau adik-adik nanti skripsi, terutama orang agronomi, kan tuh diwajibkan nih, misalnya reguler setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu disiram tanaman penelitiannya itu gunanya itu. Walaupun seberapa banyak kita kasih hara atau amelioran tuh tidak akan berfungsi kalau pemberian airnya juga tidak tepat. Nah, yang paling penting adalah air itu bahan utama untuk proses fotosintesis. Tidak ada air tidak akan terjadi fotosintesis. Jadi itu penting sekali adik-adik. Makanya kalau misalnya tanaman itu tidak kita siram di dalam pot, dia akan jadi kuning ya. Kuning karena tidak terjadi proses fotosintesis. Nah, karena terhambat proses fotosintesisnya, dia tidak bisa mengolah makanannya. Nah, itu fungsi air penting sekali untuk tanaman. Nah, kalau kita lihat kebutuhan air sendiri itu juga macam-macam ya. Kebutuhan air tergantung dengan jenis tumbuhannya. Apakah dia tumbuhan atau tanaman air, apakah tumbuhan atau tanaman darat. Jadi itu beda ya. Misalnya nih contohnya sering
lain atau memetik tanaman atau melihat di sekitar badan air atau danau itu kan ada banyak nih tumbuhan air yang di atas permukaan air, misalnya seperti ini salvinia atau eceng gondok atau kangkung juga kan bisa tumbuh di atas permukaan air. Itu berbeda kebutuhan airnya, mereka cenderung perlu air lebih banyak dibandingkan tanaman yang ada di daratan. Nah, ini contoh tanaman daratan yang perlu air juga yang cukup intens, yaitu padi sawah ya, bukan padi ladang. Jadi padi sawah itu penting, perlu air, makanya ada irigasi, ada drainase. Jadi pada masa tertentu pertumbuhan padi dia perlu banyak air, pada masa tertentu tidak perlu banyak air ya adik-adik. Jadi perbedaannya. Ada musimnya, tapi kalau tumbuhan air ya dia setiap saat perlu air, setiap saat pada fase hidupnya dia perlu air, seperti itu. Nah, jumlah air yang diambil oleh tanaman atau oleh tumbuhan itu tergantung jenis, kerapatan, dan kedalaman akar serta kebutuhan dan durasi hidupnya. Sama seperti manusia juga atau makhluk hidup lainnya. Semakin besar dia semakin banyak kebutuhan air yang diperlukan. Semakin panjang masa hidupnya, semakin banyak dia perlu air juga ya. Jadi sama saja semua makhluk hidup. Nah, tetapi untuk tanaman dia dilihat dari akarnya ya. Jadi adik-adik bisa melihat ada yang akar tunggang, ada yang akar serabut. Biasanya untuk tanaman-tanaman keras atau tanaman tahunan itu mayoritas ya tanamannya punya akar tunggang. Tetapi untuk tanaman-tanaman yang umurnya pendek atau bulanan atau mungkin 3 mingguan, barangkali ada tanaman-tanaman yang cepat dipanen itu mayoritas akarnya adalah akar serabut ya. Nah, kenapa? Karena kalau akar tunggang dia kan akan bisa mengambil air tanah dari dalam tanah sana ya, walaupun tidak tersedia di permukaan, tapi dia bisa ambil dari air dalam lapisan tanah yang lainnya. Sedangkan kalau tanaman-tanaman yang berumur pendek atau musiman itu akarnya serabut karena dia hanya mengambil airnya di permukaan tanah saja. Nah, itu perbedaannya ya adik-adik. Jadi nanti bisa kalau tertarik dengan riset ini sangat menarik menurut saya. Jadi adik-adik bisa melihat nih, kalau sekarang kan nih orang agronomi hanya concern terkait dengan produksi ya, produksi ke baik kemudian masalah pertumbuhan vegetatif, generatif, daun, batang, biasanya yang diukur ya, lebar daun, panjang daun, diameter itu saja, tapi jarang sekali orang agronomi melihat terkait dengan akar. Nah, saya kalau misalnya untuk adik-adik yang agronomi ini menarik, jadi bisa dilihat nih akarnya, model akar, pola akar, penyebaran akarnya, kemudian akhirnya tentang kebutuhan haranya juga bisa dilihat dari akar, kemudian keperluan airnya juga bisa dilihat dari akarnya. Nah, itu sangat menarik sekali nih kalau adik-adik nanti skripsinya mau fokus di perakaran nih. Bagus sekali. Walaupun belum pernah, jarang lah. Mungkin ada beberapa kakak tingkatmu yang udah lama, tapi jarang sekali mahasiswa yang concern tentang akar ini sendiri. Nah, kalau kita lihat adik-adik, kapasitas air tersedia untuk tanaman atau tumbuhan adalah air yang ada di sekitar perakarannya saja. Ini tadi contohnya, tanaman yang ini kacang-kacangan, itu akarnya akar serabut. Tetapi kalau ini misalnya kapas, misalnya dia akarnya itu akar tunggang ya sampai ke hampir 2 meter ke dalam tanah dia bisa mengambil airnya. Tetapi kalau untuk kacang-kacangan ya seberapa paling juga kalau kacangnya besar ya atau kacang panjang mungkin 1 meter bisa sampai 90 cm atau 80 cm. Nah, air yang bisa diambil oleh tanaman ya seberapa lebar atau seberapa mampu akarnya menjangkau itu yang tersedia buat dia, walaupun misalnya ada air di dekat tanaman itu misalnya 1-2 meter di dekat
perkebunan itu banyak air, tetapi kalau airnya tidak tersedia di lokasi perkebunan atau lokasi pertanian, itu tidak akan bisa diambil karena ya tergantung akarnya, karena akar itu yang mengambil air dan hara untuk tanaman atau tumbuhan. Nah, jika tidak tersedia ya airnya bisa menguap kemana-mana ya, maksudnya ada air tanah ini kalau tidak kena serap akar tanaman ya airnya bisa menguap kemana-mana. Ini juga salah satu alasan mungkin adik-adik sering baca ada program penghijauan supaya menjaga menjaga penyimpanan air. Jadi makanya perlu banyak pohon karena akar itulah yang memegang air ya. Jadi seberapa bagusnya hidrologi atau tata hidrologi atau bendungan atau drainase tidak akan sama seperti sebagus akar tanaman untuk memegang air. Makanya kalau kita bertani atau membuat suatu perkebunan skala besar, nanti adik-adik bagusnya juga menanam pohon-pohon ya, supaya berguna untuk menyimpan air. Karena pada musim kering, kalau lahan terbuka, tidak ada yang menyimpan airnya. Tetapi kalau ada pohon, pohonlah yang bisa menyimpan cadangan air di suatu lahan. Makanya perlu sekali yang namanya penghijauan atau wilayah terbuka hijau, karena itu gunanya untuk menjaga tata hidrologi kita. Nah, itu tadi kalau di tanah dan tanaman ya. Sekarang kita lihat yang di tanamannya sendiri. Ini adik-adik nanti belajar ke dosen fisiologi tumbuhan kalau mau lebih tahu. Kalau saya hari ini hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja. Seperti apa proses keluar dan masuk air pada tanaman. Simpel sih, simpel saja. Ada air masuk, kemudian tanaman mengeluarkannya melalui daun penguapan ya, transpirasi atau juga melalui tanah yang ada di sekitarnya. Nah, ini bisa dilihat nih dibesarkan ya akar tadi. Akar seperti apa sih dia mengambil air. Nah, ini ada di sela-sela pori tanah seperti itu. Adik bisa melihat di sini air itu ada di sekitar pori-pori tanah, kemudian diambil oleh akar. Tetapi tidak boleh berlebihan juga ya adik-adik, makanya tadi dibilang sebelumnya itu tergantung kebutuhan tanamannya. Tidak bisa kalau misalnya kayak kacang-kacangan yang dia tidak perlu air terlalu banyak, tiba-tiba kita siram sampai banjir juga rusak juga akarnya ya, karena dia tidak mampu untuk memegang di luar kapasitas kemampuannya dia. Atau misalnya adik-adik mau nanam padi tapi tidak ada airnya, kering, padahal dia perlu air. Nah, itu juga salah juga. Nanti dia jadi plasmolisis dan segala macam sehingga tidak maksimal produktivitas pertaniannya. Nah, air itu sendiri tadi sudah disinggung itu sangat penting untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu keluarnya juga nanti air sama oksigen ya. Tadi airnya diperlukan untuk memasak makanannya tanaman, kemudian yang keluar nanti juga air dan oksigen. Nah, itu penting sekali air untuk tanaman. Dan hitung-hitungan berapa kebutuhan air di suatu jenis atau varietas itu juga sangat jarang sekali diteliti. Nah, itu bagus untuk adik-adik kalau tertarik. Kita tidak bisa sembarangan sebenarnya memberi air sama kayak pupuk sebenarnya. Walaupun kita lihat sepele nih air tidak ada kalau pupuk kan ada kandungan konsentrasi bahan kimia atau hara-hara makro-mikronya, tetapi air kadang-kadang orang berpikir ya sudah kalau penelitian airnya mau saya kasih 1 gelas 2 gelas itu terserah saya, padahal tidak boleh seperti itu ya. Itu tergantung kebutuhan tanamannya, tidak boleh sembarangan memberikan air untuk tanaman. Nah, selanjutnya nanti adik-adik kalau sudah tahu tadi pentingnya keseimbangan air, kita bisa menghitung neraca air itu sendiri. Ini neraca air itu ada macam-macam ya, tergantung vegetasinya. Tidak bisa disamakan neraca air di tadi kacang atau di padi itu berbeda, atau di karet atau di sawit itu berbeda. Jadi cara penghitungnya juga berbeda. Nah, ini adalah hitung-hitungannya, adik-adik bisa baca. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut tentang hitung-hitungan keseimbangan air yang di persawahan, kemudian ini untuk neraca air di perkebunan kelapa sawit, beda lagi.
uh, lebih luas karena skala perkebunan biasanya lebih luas. Kemudian yang lebih kompleks adalah neraca air pada sistem agroforestry atau yang kita kenal wanatani. Nah, ini kalau lebih daripada satu jenis tanaman itu memang cukup sulit menghitung neraca airnya. Makanya kenapa orang pertanian tuh lebih senang kita pilih tanaman yang homogen saja, yang sama gitu supaya enak menghitung siklus airnya atau kebutuhan airnya. Itu adalah alasan-alasan yang biasa kita dengar sebenarnya. Makanya kenapa orang memilih satu hamparan itu bagusnya sawah aja, satu hamparan itu bagusnya sawit saja. Padahal kalau dalam kondisi alaminya di alam kan tidak ada yang homogen ya, semuanya heterogen. Ada pohon, ada tanaman rendah dan segala macamnya. Jadi kompleks sekali. Tetapi untuk menghitung kebutuhan itu kalau kita mau punya perusahaan atau mau punya pertanian skala besar itu kompleks kalau menggunakan sistem agroforestry. Nah, gimana sih kalau Kalteng, adik-adik semua? Kalteng ini kan adanya di pesisir nih, di pesisir selatan Pulau Kalimantan ya, dekat laut. Juga adik-adik sudah belajar mungkin di dasar ilmu tanah atau di mata kuliah lainnya bahwa Kalimantan Tengah di bagian selatan tuh juga banyak lahan gambut. Jadi bukan semua Kalteng lahan gambut ya adik-adik, saya luruskan nih. Ada sering saya tanya ketika ngambil mata kuliah dastan atau pengelolaan lahan gambut, saya suka tanya nih buat adik-adik mahasiswa, Kalteng nih semuanya lahan gambut kah? Ada aja yang jawab, iya Bu, semuanya lahan gambut atau lebih besar lahan gambut. Tidak sebenarnya. Lahan gambut itu hanya sekitar 10-11% daripada luas jenis tanah yang ada di Kalteng. Jadi sedikit sebenarnya. Hanya saja lahan gambut itu adanya di pesisir selatan yang itu adalah rawa juga. Rawa itu kan sumber air buat kita juga ya, buat wilayah Kalteng. Jadi kalau gambutnya dikeringkan maka persediaan airnya habis. Nah ini makanya adik-adik kalau misalnya suka dengar nih di TV, di radio atau di diskusi orang banyak, orang menolak perkebunan atau misalnya sawit atau apa atau food estate itu di lahan gambut misalnya. Kenapa? Karena kita takut kehilangan persediaan air. Karena tadi kalau gambut dalam kondisi alaminya ya seperti ini ya, adik-adik banyak pohon. Jadi pohon itu gunanya untuk menyimpan air ya, menyimpan air di uh, lapisan tanahnya sendiri. Nah, kalau pohon-pohon ini ditebang, diganti dengan tadi dengan tanaman yang homogen, misalnya kacang kah atau sawit kah atau karet, itu kan berubah ya. Penyerapan airnya atau penyimpanan airnya tidak akan maksimal seperti pohon. Karena bisa dilihat tadi saya jelaskan di sebelumnya, kalau tanaman pertanian itu kan cenderung hanya menyimpan airnya di permukaan, nggak sampai 2 meter, paling 1 meter. Sedangkan kalau pohon dia bisa sampai 2 meteran ke bawah. Semakin besar pohonnya, semakin jauh akarnya ke tanah gitu ya. Jadi itu bedanya. Makanya kita sangat hati-hati sekali dalam mengelola lahan gambut. Silahkan saja kalau sudah terlanjur untuk dibuka lahan gambut bisa Kalampangan nih adik-adik. Di Kalampangan nih banyak juga mahasiswa yang tanya, kenapa di Kalampangan tuh bagus Bu? Bagus pertaniannya padahal itu juga lahan gambut. Itu karena sudah diolah bertahun-tahun ya, karena wilayah itu juga sudah menjadi wilayah pertanian. Jadi bukan yang dari hutan tiba-tiba jadi nanam sayur dan sekali untuk lahan gambut. Nah, itu sudah mengolahnya mungkin 20-30 tahun yang lalu ya, Adik-adik. Jadi kita harus hati-hati terutama untuk lahan gambut. Yang pertama karena menjaga supaya kita tidak kehilangan ketersediaan air, yang kedua juga biodiversitas, yang ketiga juga untuk kelangsungan kondisi masyarakat di sekitar situ. Karena kan masyarakat yang berada di sekitar hutan lahan gambut ini mayoritas kan pengumpul hutan, hasil hutan ya. Kalau misalnya kita ganti itu jadi lahan yang lain, tentu mereka kehilangan pekerjaannya ya adik-adik gitu. Nah, itu yang untuk Kalteng sendiri. Nah, ini
saya menyitir ya, mungkin adik-adik bisa baca nih ini di salah satu website berita yang namanya Mongabai. Barangkali adik-adik di sini ada yang jadi aktivis lingkungan, pasti tahu lah ini. Kondisi gimana sih perubahan lahan gambut alami berubah misalnya ketika dikonversi menjadi penggunaan lain, akhirnya rusak seperti lahan XPLG. Jadi lahan XPLG itu kan dulunya adalah hutan rawa gambut, kemudian dibongkar atau dibersihkan dengan tujuan untuk menjadi lahan pertanian skala besar. Tetapi kemudian akhirnya karena itu tidak dilakukan dengan bijaksana dan juga ada satu masalah regulasi pada saat 97 itu ada presiden yang diganti gitu, jadi kebijakannya tidak digunakan lagi sehingga lahan XPLG itu terlantar. Nah, akhirnya lahan XPLG itu tidak bagus lagi atau mengalami degradasi. Sistem hidrologi tata airnya itu sudah rusak karena dibangunnya kanal-kanal yang banyak. Karena pada dasarnya gambut itu sendiri kan tempat menyimpan air. Ketika dibuat kanal, kemudian kanalnya disambung sampai ke laut, itu air yang ada di gambut itu terbuka semua sehingga tidak seimbang tadi. Saat musim kemarau dia kekeringan, kemudian mengakibatkan kebakaran. Pada musim hujan dia banjir, mengalami kebanjiran wilayah situ. Nah, barangkali adik-adik ada yang berasal dari daerah XPLG juga bisa merasakan kondisi itu. Makanya kita harus hati-hati sekali dalam mengelola suatu lahan. Semuanya sebenarnya harus diperhitungkan sebelum melakukan melakukan suatu hal. Gitu. Misalnya tadi sebelum kita menanam padi, kita bisa hitung neraca airnya. Sebelum kita menanam sawit, kita harus hitung neraca airnya juga. Nah, itu adik-adik. Ini kalau kita lihat ada dua hal yang terjadi, terutama untuk lahan gambut sendiri. Kondisi alaminya itu cukup air, bahkan cenderung berlebihan, karena alaminya lahan gambut itu adalah lahan rawa atau lahan basah. Nah, ketika dia diganti jadi penggunaan lain, misalnya jadi jenis tanaman vegetasi pertanian atau vegetasi yang tidak alami di situ, akibatnya dia mengalami krisis air. Kenapa? Ya tadi karena tanaman yang ditanam di gambut yang bukan alami dari lahan gambut, dia perlu dikeringkan lahannya, dia perlu lahan kering. Makanya kemudian orang mengeringkan lahan gambut. Nah itu tadi, makanya dikeringkan lahan gambut, kemudian ditanamlah tanaman tertentu. Akhirnya ya krisis air karena alaminya lahan gambut adalah lahan yang banyak air atau lahan yang harus tergenang atau tenggelam atau basah. Nah, itu adik-adik. Oke. Sudah selesai ya kayaknya. Nah, untuk topik kita pada hari ini, adik-adik mungkin sedikit mudah-mudahan ya harapan saya bisa lebih memahami seperti apa kondisi siklus hidrologi, pentingnya siklus hidrologi untuk pertanian, kemudian apa hubungannya siklus hidrologi dengan parameter-parameter cuaca ya tadi, terutama hujan, karena yang paling penting yang kita pelajari di daerah tropis ini adalah hujan, ketimbang yang lain-lain. Itu parameter yang paling penting harus dipelajari dan diketahui itu adalah hujan. Karena hujan itu yang menentukan ada musim kering, ada musim musim basah, itu yang harus adik-adik pelajari. Dan itu berpengaruh ke semua sistem yang ada di ekosistem kita, terutama lahan gambut. Kalau adik-adik mau spesifik lahan gambut, itu. Mungkin itu yang dari saya ya adik-adik semua. Kalau misalnya adik-adik mau bertanya, ada yang mau bertanya kah di sini? Saya bingung Bu, saya nggak ngerti sama sekali gitu, bisa juga. Atau saya udah paham Bu, nggak usah aja minggu depan kuliahnya, juga lebih bagus lagi ya. Saya adik-adik bisa belajar sendiri karena sekarang ini kita kan kuliahnya daring ya. Kuliahnya daring, kita tidak bisa seperti biasa di kelas gitu ya adik-adik, tidak bisa bertemu di kelas. Nah, makanya kondisinya sangat terbatas, perkuliahan juga sangat terbatas sekali. Kalau ada yang adik-adik tanyakan setelah ini bisa di chat di WhatsApp juga boleh ya. Kalau mau
chat di WhatsApp, atau adik-adik mau kalau pada hari ini nih ada yang sambil ngantuk-ngantuk masih pagi ya, nanti bisa ditonton lagi videonya. Nanti saya taruh di website ya, nanti bisa dilihat lagi, dibaca apa namanya materi-materinya bisa dilihat dan dibaca, diperhatikan kembali. Nah, untuk absen yang sudah hadir 51 ya sesuai dengan yang ambil mata kuliah ini. Nanti absen juga saya upload di website yang biasa saya gunakan untuk pembelajaran. Jadi nanti adik-adik silakan absen di sana setelah ini ya. Jangan sampai nggak absen karena ada permasalahan semester lalu, mungkin ke semester lalu kan baru pertama kali ya kuliah daring. Itu ada yang nggak absen, tapi giliran udah mau ujian itu terhitung dia tidak bisa ujian ya karena tidak ada absennya. Nah, itu jangan lupa ya adik-adik absen. Absennya sebagai bukti bahwa adik-adik sudah hadir pada perkuliahan pada hari ini. Itu yang dari saya. Kalau mau bertanya, ada yang mau bertanya atau sudah? Karena waktunya ini sudah sampai ya 9.10 ya. Sudah berakhir. Nanti setelah ini adik-adik akan kuliah yang lain lagi kan? Benar tidak? Ya. Ya, Bu, benar. Kalau Ya, ada Bu. yang mau ditanyakan nanti kita lanjut di WhatsApp atau adik-adik bisa tanya di mana atau kalau kita ketemu juga bisa atau bisa ditanya minggu depan juga nggak apa-apa. Jadi minggu depan kita akan perkuliahan lewat Zoom lagi pada jam yang sama seperti hari ini. Nanti saya sampaikan link Zoom-nya ya. Nah, itu perkuliahan minggu depan. Kemudian tanggal 22 ya minggu depan. Kemudian nanti tanggal 5 itu akan ada UTS ya. Jadi jangan lupa adik-adik tetap belajar. UTS-nya kemungkinan secara daring ya. Supaya ini dan jangan lupa juga kasih tahu teman-temannya. Kalau misalnya ada teman-temannya yang belum masuk di grup WhatsApp itu ya, nanti kasih tahu Japri teman-temannya. Jangan sampai dia nggak ikut. Ada pengalaman saya juga ada komtinya yang tidak ngasih tahu katanya. Saya nggak tahu benar apa enggak ya. Itu jadi dikasih tahu saja ke teman-teman yang lain supaya nanti saat UAS tuh harus ada sehingga nilainya ada. Nah, terkait tugas tadi ya Adik-adik, tugas nanti ini saya share lagi barangkali ada yang tadi belum sempat bergabung ya. Tadi saya share tugasnya. Bukan. Ini saya bagikan lagi ya tentang tugasnya supaya nggak lupa. Ini kelihatan ya. Nih, jadi tugasnya jangan lupa buat 5 kelompok. Kemudian ini adalah judul makalahnya. Dikumpul pada 5 November 2020. Ya, adik-adik ya. Nih, jadi saya tayangkan nih biar agak lama kelihatannya. Jadi dicatat tolong ya. Silakan dicatat, silakan kerjakan secara bersama-sama. Topiknya silakan pilih sendiri, anggota apa namanya kelompoknya silahkan pilih sendiri. Jangan tanya saya ya, nanti ada yang nanya, Bu, gimana cara pembagian kelompoknya? Ya, saya bebaskan saja, silahkan kalian sudah mahasiswa ya, jadi nggak usah terlalu banyak saya ajari. Nah, yang penting nanti dikumpul tugasnya. Dan jangan lupa juga, jangan ada temannya yang sampai ketinggalan ya. Kalau bisa, saya ada juga pengalaman semester lalu, tuh ada 1-2 temannya yang tidak masuk tuh di makalah karena ya mungkin salah dia juga, dia tidak aktif ya dengan teman-teman yang lain. Tapi diingatkan saja, tolong diingatkan ya, biar semua kalau bisa semua nama harus aktif membuat tugas maupun ikut perkuliahan ya adik-adik semua. Ini sudah dicatat belum? Nanti bisa dilihat videonya lagi, nanti saya share juga videonya untuk adik-adik semua. Nah, mungkin itu perkuliahan kita sampai di sini ya hari ini, karena adik-adik akan kuliah mata kuliah lain, saya tidak mau mengganggu kuliah yang lain juga. Nanti ada dosen yang protes, nanti kalau misalnya terlalu panjang, atau ada teman-teman di sini juga yang, kenapa Bu terlalu lama gitu, sudah mau ngambil mata kuliah yang lain. Makanya saya
sudahi sampai di sini ya perkuliahan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, nanti link absennya nanti saya sampaikan ke adik-adik semua ya. Oke, selamat siang. Siang ya? Apa pagi nih? Siang. Sudah menjelang siang, sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya ya adik-adik. Ini saya tutup link room Zoom-nya ya.